catatan-catatan penting dari Ketua Komisi C, Bapak Widodo maupun Bu Eka. Monggo Bu Marta atau Pak Saiful yang ingin digali, monggo. Bu Marta ada, Bu Marta. Bu Marta sama Pak Saiful atau Pak Ghazali. Nggih, monggo. Halo Pak Fajar, bisa didengar suara saya? Nggih, sampun. Monggo Bu Marta. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, nggih, ini video saya matikan karena posisi saya juga masih ada kelas Google Meet juga. Double ngajar ya. Nggih. Nggih, Pak. Jadi konsentrasinya dibagi. Nggih. Memang di awal sudah saya usulkan sama Pak Fajar gimana kalau langsung bencana secara keseluruhan karena dari data yang saya dapatkan baik itu dari berita maupun artikel-artikel dan juga dari Pak Setio kemarin itu sebagai kepala BPD nggih. Penanganan bencana di daerah niku nggih. Itu bahwa dari tahun ke tahun itu bencana alam di Ponorogo itu memang sangat sering terjadi, baik itu dari banjir, longsor, kemudian juga ada yang klasifikasi banyak nggih. Ada bencana angin kencang. Nah, itu dari tahun 2017 itu ada 291 bencana, baik itu yang sudah data yang saya itu kan dari Pak Setio yang kemarin Ustadz Fajar kirim di grup itu loh Pak Setio, kan sudah saya klasifikasikan. Sehingga memang benar bukan hanya sebatas keputusan bupati saja, tetapi kita harus sudah memiliki yang namanya peraturan daerah. Nah, itu kemarin di naskah akademik, dan ini memang belum saya share ya Pak ke grup terkait dengan rancangan raperdanya, kira-kira apa, itu sudah juga sampai dengan masalah rehabilitasi dan rekonsiliasi terkait dengan penanganan bencana. Itu sebenarnya sudah saya masukkan. Cuman ya ini memang belum kita set dan kita bahas bersama karena kita memang baru bentuk blueprint dan apa Pak tadi kontingensi apa? Ya. Kontingensi. Oke, kontingensi untuk nanti kita susun bersama dengan baik untuk dijadikan naskah akademik. Nah itu. Jadi memang kalau dilihat dari data bencana alam yang terjadi di Ponorogo ini sangat tinggi kalau menurut saya karena hampir tiap tahun, bukan hampir ya, setiap tahun itu pasti ada bencana alam. Nah, itu Pak Fajar yang mungkin kita bisa dan ini kan juga ada dari dari komisi B gini yang hadir. Komisi C, A sama C. Jadi dari anggota dewan. Jadi A kalih C nggih. Bu Eka sama Pak Widodo. Sarjana hukum. Nah, memang harus untuk membuat raperda itu. Maaf ya. Itu kan memang harus entah itu yang nanti mengusulkan pemerintah dari anggota dewan. Nggih. Karena kita dari nggih. Ya. Nggih Pak Fajar, niku ya sekilas. Ya, terima kasih. Mungkin Mas Saiful. Monggo Mas Saiful. Mungkin nanti halo Pak Saiful, monggo. Bandingan. Oke. Saya kemarin menyimak tentang ya memang harus ada saya setuju dengan Bu Marta kalau harus ada raperda dulu atau perda penyelenggaraan penanggulangan bencana longsor saja. Karena memang itu istilahnya dasar hukumnya untuk ada kontingensi. Nah, kemudian memang harus ada itu karena kontingensi ini setelah saya pelajari juga ada dana ketersediaan dari APBN di UPP nomor 22 tahun 2008 bahwa sebenarnya ada dana yang
disediakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana, termasuk pada saat rekonstruksi seperti yang kan dana ada itu. Pada sudah dilunaskan Mati-mati ya. Putus-putus ya. Rencana kontingensi penanggulangan bencana. Putus. Halo, Pak Saiful. Halo. Ya. Monggo, dilanjut. Pak, putus-putus. Halo, kedengaran saya? Sudah, monggo. Halo? Ya, sudah, halo. Mati lagi ya? Ini siapa yang mati? Putus-putus, waduh. Ya, bisa. Apa mati ya ini? Oh iya, ini. Halo. Begitu Ustaz, saya setuju dengan Bu Marta pada intinya ada naskah akademik untuk raperdanya. Demikian Ustaz. Ya, mungkin kira-kira itu. Halo? Ya. Monggo Bu Eka sama Pak Widodo ya untuk menambahkan ya. Tapi yang juga perlu saya mohon untuk tambahan itu ya, itu kira-kira kan pertama untuk perda penanggulangan bencana itu kan belum ada Bapak sama Ibu ya. Kira-kira itu kendalanya apa? Terus yang kedua untuk menentukan ya, ini dari perspektif legislatif ya. Untuk menentukan sesuatu itu bisa dijadikan sebuah raperda itu apa saja alasannya. Itu dua ya, Bapak. Kemudian yang ketiga itu kan memang ada raperda inisiatif, ada raperda yang dari eksekutif. Misalnya kalau kasus dari hasil penelitian itu kira-kira lebih tepat itu ke inisiatif atau ke eksekutif ya. Kira-kira itu Bapak yang bisa mohon ditambahkan informasi. Monggo, Pak Widodo atau Bu Eka, monggo. Masih, monggo. Jadi terkait dengan raperda itu dengan itu bisa ditip ataupun sebetulnya Pak. Kami tahun 2021 itu sudah mengusulkan perda inisiatif terkait dengan pengelolaan sungai. Jadi itu salah satu nanti kita masukkan kaitannya dengan bencana-bencana banjir itu. Jadi mungkin kaitan dengan raperda itu monggo, mungkin lewat eksekutif juga enggak masalah, dari kita juga enggak ada masalah. Oh, gitu. Tapi untuk tahun 2021 itu untuk Propemerda itu memang belum diketok Pak, belum ditetapkan. Mungkin panjenengan bisa mengusulkan itu dilewatkan ke eksekutif atau ke legislatif. Kemarin kita jadi dalam tiap tahun seluruh Alkap dimulai Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, dan Bapemmerda, Propemerda itu harus mengusulkan perda inisiatif dari DPRD. Kami sudah sampaikan, tapi untuk Propemerda 2021 itu belum ditetapkan. Mungkin monggo panjenengan bisa menyampaikan atau bagaimana ke eksekutif ataupun kita mungkin juga enggak masalah Pak. Dari DPR juga enggak ada masalah. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Dari Bu Eka, monggo Bu Eka. Enggak nyambung lagi nih. Halo. Putus ya? Halo.
Ya, halo. Halo.